Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Singkapkan kebenaran supaya kami mengerti dan kami dimerdekakan dari semua belenggu, dari semua kebodohan, dari semua ketidakmengertian, sehingga hidup kami mengalami kemerdekaan dan menikmatin semua janji-Mu dan menikmatin semua berkat-Mu. Hidup kami selama tinggal di bumi jadi berkat bagi banyak orang. Berkat-Mu berkelimpahan atas hidup kami, dan kami percaya janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Roh Kudus singkapkan kebenaran, membuat kami mengerti kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Hari demi hari kami mengalami kemenangan, mengalami breakthrough dan terobosan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkan pelajaran hari ini, dan Tuhan campur tangan. Tuhan bicara sampai kedalaman batin kami. Kami minta kuasa dan urapan Tuhan mengalir memenuhi hidup kami. Bahwa terus kami berjalan dalam ketetapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan hidup berjalan seperti yang Kau mau dan Kau inginkan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar tentang prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah punya prinsip, punya ketetapan. Dan prinsip ini kalau kita lakukan, kita jalani dan kita kerjakan, pasti kita akan menikmati. Bapak Ibu, semua janji Tuhan, semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, itu menjadi bagian kita, itu menjadi milik kita. Tapi tidak semua orang Kristen bisa menikmati janji tersebut. Tidak semua orang bisa hidup dalam kemerdekaan. Tidak semua orang bisa hidup dalam kelimpahan. Dan saya percaya, kita semuanya harusnya menikmati janji itu. Kalau engkau ingin menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, engkau harus hidup dalam prinsip dan ketetapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar prinsip kerajaan Allah tentang hidup di dalam anugerah, kemurahan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat Tuhan, dan hidup kita selama tinggal di bumi jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ketika saya ngomong kelimpahan, Bapak Ibu nggak perlu alergi dengan kata kelimpahan. Kalau Bapak Ibu nggak mau kelimpahan, orang dunia mau kelimpahan. Kalau anak Tuhan alergi dengan kelimpahan, orang-orang dunia masih mau kelimpahan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kelimpahan itu dipegang oleh para germoh, terjadi apa kira-kira? Terjadi pelacuran. Kalau kelimpahan itu dipegang oleh bandar narkoba, akan terjadi kehancuran generasi yang akan datang. Kalau kelimpahan itu anak-anak Tuhan tidak mau, dan kelimpahan itu diambil oleh para teroris, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan di mana-mana. Ketika saya ngomong tentang kelimpahan, tidak perlu alergi. Dengerin dulu, pelajarin prinsip kerajaan Allah, dan kau pasti akan menikmatin yang Tuhan janjikan. Tuhan panggil kita ini jadi berkat di muka bumi ini kok. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita hidup sendiri dalam masa kekurangan, hidup papasan, hidup menderita, hidup sengsara, hidup melarat dan miskin. Jangan percaya bahwa ada prinsip yang mengatakan bahwa miskin itu suci. Miskin itu menderita. Tapi kalau engkau hidup di dalam kelimpahan, kau bisa kasih makan orang miskin, kau bisa kasih makan anak yatim piatu, kau kasih makan janda-janda, kau bisa membiayain pekerjaan pelayanan Tuhan, kau bisa memberkati hamba Tuhan, kau memberkatin orang tuamu, memberkatin keluargamu, dan jadi berkat bagi banyak orang tentunya. Kalau saya ngomong tentang kelimpahan, ketika saya ngomong tentang hukum tabur dan tuai, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saya tidak minta uangmu, saya tidak minta persembahanmu. Tenang saja, dengerin prinsip kerajaan ini. Engkau akan hidup mengalami kelimpahan. Engkau akan hidup mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini prinsip dan ketetapan Tuhan. Kalau engkau ingin menuai sesuatu yang ilahi dalam hidupmu di sepanjang tahun ini, masih awal tahun, masih baru kita jalani beberapa hari, nikmati dan ikutin prinsip kerajaan ilahi. Selama bumi masih ada, takkan berhenti loh musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini prinsip yang akan tetap terjadi sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Prinsip tabur dan tuai. Ini orang seringkali ingin diberkati, tapi dia nggak mau menabur. Kalau ngomong menabur, bukan hanya berbicara tentang uang persembahan yang kamu kasih ke kantong gereja, atau kamu transfer ke rekening gereja, atau kamu berikan kepada pendeta. Prinsip tabur dan tuai ini mencakup banyak hal. Bukan masalah uang.
masalah sikap, masalah tindakan, masalah perkataan, masalah pikiran, masalah keputusan dan lain sebagainya. Ini ngomong banyak hal. Kalau kita lakukan dan kita tahu prinsip ini, sepanjang hidupmu engkau akan menikmati berkat. Beberapa hari yang lalu saya udah ngomong, hari ini yang kita nikmatin hari ini sebenarnya hasil dari apa yang kita pernah tabur di masa lalu. Tergantung kamu nabur apa. Kalau kamu nabur bencana, kamu nabur kekacauan, kamu akan nuai bencana, nuai kekacauan. Kalau kamu nabur kebaikan, kemurahan, kamu akan nuai kebajikan. Tergantung dari apa yang kita kerjakan dan lakukan. Kamu tabur apa sepanjang hidupmu? Harusnya engkau akan menikmati semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan menjadi bagianmu. Tapi ada prinsip yang harus kita jalani, prinsip yang harus kita ikutin. Di Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13, ini ada seseorang yang ngalami hidup dalam kelimpahan. Coba perhatikan baik-baik. Maka menaburlah Ishak. Kuncinya itu menabur dulu Ishak. Di tanah itu, dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kuncinya menabur dan diberkatin Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya kian lama, kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Kuncinya menabur dan diberkatin Tuhan. Kamu menabur di tanah yang salah, di tanah yang kering, benihmu tidak bertumbuh. Kamu menabur di tanah yang subur dan kau hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Hidupmu diberkatin Tuhan, kau akan menikmati hidup dalam kelimpahan Tuhan. Ini kita butuhkan. Bapak Ibu, jangan alergi dengan kata kelimpahan. Bapak Ibu, kalau engkau alergi dengan kata kelimpahan, engkau benci dengan kata kelimpahan, orang dunia akan ambil jatahmu. Orang lain akan ambil jatahmu. Dan engkau percaya bahwa hidupmu melarat, miskin, menderita itu suci. Kamu gak akan jadi berkat buat orang tuamu, keluargamu. Kita itu butuh diberkati. Ketika kita diberkati, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Kita bisa kasih berkat buat saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita bisa kasih makan tetangga kita yang kekurangan kanan kiri. Kita bisa membiayain pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bisa nyumbang untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya, pelayanan misi dan lain sebagainya, untuk pelayanan sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau melarat, susah, menderita dan kekurangan, engkau hidup dari belas kasihan orang, itu yang mengerikan. Kuncinya harus menabur. Ishak menabur. Ada bagian yang Ishak lakukan, menabur. Menabur di tanah dalam tahun itu bukan berarti tanahnya langsung ditaburin loh. Dia harus bajak, dia harus kerja dulu. Dia harus lakukan bagiannya. Dia olah tanah itu begitu rupa. Ketika tanah itu sudah siap diolah, baru ditaburin benih. Benih itulah yang diberkatin Tuhan. Makanya jadi orang Kristen dilarang keras, malas. Alkitab katakan kalau nggak kerja, nggak usah makan. Berarti ada bagian yang harus kita kerjakan. Kerja. Apa yang Bapak Ibu punyai hari ini? Skill apa? Kemampuan apa? Keahlian apa? Belajar dari Besalia dan Aholiab. Dia punya keahlian. Dan setiap orang itu punya keahlian. Alkitab jelaskan minimal satu orang itu dikasih 1 talenta. Kalau 1 talenta itu diuangkan hari ini, itu nilainya kurang lebih hampir 90 miliar. Dengan kurs dolar 15.000 lebih, 15.500. Nilainya gede sekali. Jadi Tuhan itu udah kasih modal dalam setiap kita. Jangan berpangku tangan. Apalagi yang hamba Tuhan mengharapkan belas kasihan orang, mengharapkan berkat orang. Kerja. Kamu punya tangan, kamu punya kaki, punya hikmat, punya pengertian. Harusnya bisa bekerja dan lebih berhasil. Kecuali Bapak Ibu yang sudah pelayan jadi gembala ini, jemaatmu banyak, kamu tiap hari ngonselingin orang, ngurusin pelayanan gereja sampai kamu nggak sempat bekerja, itu lain cerita. Tapi kalau hidup pas-pasan, jemaat pelayanan nggak gede, gereja agak gede, pelayanan belum berkembang, tapi kamu hanya mengharapkan uang persembahan dari jemaat, engkau nggak jadi berkat, malah engkau jadi batu sandungan. Apalagi yang jemaat, engkau meski minta hikmat Tuhan, mengerjakan apa, melakukan apa. Ishak ini bukan sekedar menabur, tapi dia mengerjakan tanahnya dulu, baru ditaburin. Akhirnya diberkatin Tuhan, tidak heran dia kaya. Banyak orang Kristen pingin kaya tapi malas bekerja.
Pingin kaya hanya mengharapkan hidup dengan iman, hidup dengan iman. Ya, kamu nggak mau kerja, kamu makan apa? Makanya pakai hikmat. Tuhan berikan akal budi. Artinya akal masih kita pakai, otak masih nempel di kepala, kita minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Saya sendiri hamba Tuhan yang bukan pengangguran. Saya ini kerja keras. Bahkan setelah bisnis kami hancur, saya sudah saksikan ini berkali-kali. Saya dulu itu nggak ngerti bikin kue. Gara-gara COVID itu kan kita nggak punya kerjaan. Ya. Setelah bangkrut malah apalagi kita nggak punya kerjaan. Nah, istri saya kebetulan jago bikin kue dari dulu dan nggak pernah dijual, hanya dimakan sendiri, tapi bikin kuenya enak. Ya, saya posting dan saya jual laku. Dan ada orderan orang bikin brownies, saya bikin brownies, saya belajar pegang mixer, saya bikin adonan, saya belajar manggang dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa menghasilkan berkat loh. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika COVID saya hanya duduk diam, pasti saya melarat ke miskin, utang banyak lagi waktu itu. Baru kondisi bangkrut lagi, nggak ada kerjaan lagi, hanya makan tidur, uang pasti habis. Tapi ketika saya lakukan bagian yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat, saya kerjakan bagian saya, seperti Ishak mengerjakan bagiannya, mengerjakan tanah itu ditaburin. Apa yang terjadi? Saya dari nggak ngerti bikin kue, saya belajarin bikin kue, saya cari bahan-bahan yang bagus, saya jualan kue. Dari jualan kue saya bisa mendapat keuntungan dan saya bisa bayar cicilan dan saya bisa hidup more than enough. Powerful. Apa saja, kalau kita mau kerjakan dengan tekun, tidak malas, tidak ongkang-ongkang kaki, tidak minta belas kasihan orang, malah ngajuin proposal sana sini. Saya sering kali terima proposal dari banyak orang, dikirain saya ini hamba Tuhan kaya, ya puji Tuhan dianggap kaya. Banyak hamba Tuhan sering minta persembahan, jemaat minta persembahan, minta ini itu loh. Orang kalau hanya sekedar mengharapkan belas kasihan orang kan, mengerikan sekali hidupmu. Padahal Tuhan sudah berikan jatah yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sepanjang tahun ini masih awal tahun, kalau engkau ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, engkau kerjakan bagianmu sesuai dengan ketepatan ilahi, Tuhan akan berkatin apa saja yang dikerjakan tanganmu. Jangan malas, minta hikmat. Pak, saya udah nggak tahu jalan keluar, saya nggak tahu harus berbuat apa. Doa, minta hikmat, nanti Tuhan berikan hikmat. Minta divine connection. Tuh minta koneksi secara ilahi, di pertemuan orang-orang ilahi, dibuka jalan, buka bisnis. Tahun ini Tuhan akan buka jalan secara ilahi dalam hidupmu. Tuhan akan koneksi dengan orang-orang tertentu yang akan buka jalan, hidupmu akan diberkatin luar biasa. Tapi kalau engkau berpangku tangan, males, ogah-ogahan, kamu sepanjang tahun yang menderita, melarat dan kekurangan. Ini berbicara tentang menabur. Dari apa yang harus kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu. So, kita lihat lagi. Ya, Ayub 4 pasal yang ke-8. Yang telah kulihat bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ini berbicara tentang perbuatan loh, tindakan loh, sikap, keputusan. Kalau kamu ingin menuai sesuatu yang baik sepanjang tahun ini, kamu mesti berubah dari manusia lamamu, sikap busukmu, kelakuan jelekmu, hatimu yang keras, kejahatanmu, dosamu. Engkau harus akuin di hadapan Tuhan dan ambil keputusan untuk hidup benar. Jangan hidup dalam kejahatan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan engkau akan menikmati kesusahan ketika engkau menabur kejahatan. Hari ini bertobat dan berubah. Hukum tabur tuai ini bukan berbicara masalah uang dan kelimpahan secara materi. Ini berbicara banyak hal. Segala sesuatu, perkataan, pikiran, tindakan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, suatu hari kita akan tuai. Sepanjang tahun ini, saya berdoa, engkau minta hikmat Tuhan, minta dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga lakukan sesuatu yang ilahi. Engkau lakukan hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan. Dan engkau akan menikmati berkat sepanjang tahun ini dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Sekarang kita lihat lagi di Mazmur 126 ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini orang, nih Bapak Ibu baca nanti di Mazmur 126, saya pernah bahas dalam judul khotbah yang lain. Kalau engkau hari ini mau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau menabur, pingin apa? Ngalami pemulihan dalam keluargamu. Tabur dengan tangisan, air matamu,
hidup dalam kesucian dan kekudusan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Pingin keluargamu dipulihkan, doa, nangis sama Tuhan. Engkau akan menuai, ujungnya engkau akan bersorak-sorai. Hari ini dalam kesusahan, engkau setia menabur. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Ketika kita lagi susah waktu itu, hutang kita belum lunas, dalam kondisi COVID waktu itu, kita mulai bekerja dan mulai dapat penghasilan. Dan saya banyak nabur sama istri saya, komitmen, sampai hari ini komitmen nabur. Sekalipun yang kita tabur tidak banyak, tapi itu sangat berarti yang kita tabur itu buat orang nilainya. Buat sebagian orang yang kita tabur itu nilainya nggak seberapa, tapi buat kami sangat berarti sekali. Waktu dalam kondisi COVID saya banyak nabur. Beli sembako, nabur duit, berkatin orang dan lain sebagainya. Dan terbukti Tuhan pelihara sampai hari ini. Dalam kondisi kita nggak hidup dalam kelimpahan loh waktu itu. Kita hidup dalam kondisi sangat sederhana sekali. Karena kita baru kondisi keuangan kita babak belur kok. Usaha kita babak belur kok. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika saya dengan istri komitmen memberkatin orang yang lebih susah dari kami. Dan ternyata Tuhan tidak pernah hutang dengan kami. Sampai hari ini dipelihara Tuhan. Dan sampai hari ini kita komitmen memberkatin orang-orang yang kesusahan. Bukan berarti kalau saya ngomong begini nanti Bapak Ibu nelpon saya minta berkat ya. Saya tanya Tuhan dulu boleh memberkati apa tidak. Bapak Ibu, saya menikmati semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya lakukan bagian saya. Ketika saya diberkati, saya tahu persis dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama saya, ada bagian yang harus saya tabur. Ada benih yang harus saya tabur kembali. Ada roti yang untuk saya makan. Dan ada sesuatu yang kita mesti hikmat ya. Kita simpan. Supaya apa? Ketika masa kering, ketika masa susah kita sudah ada penyediaan. Masih ada persediaannya. Kita juga harus pakai hikmat. Bukan sembarangan sembrono kita habiskan semuanya untuk kesenangan kita. Tidak bisa seperti itu. Ketika Tuhan berkati, ada bagian yang kita harus simpan. Ada bagian yang harus kita makan. Ada bagian yang kita harus persembahkan kembali untuk orang susah. Dan persembahan kembali untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau engkau lakukan prinsip ini, hidupmu penuh hikmat pengertian dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Banyak anak-anak Tuhan itu ngomong hidup dengan iman, tapi tidak bisa ngatur keuangan. Ketika krisis melanda, ketika bisnisnya bangkrut, ketika terjadi PHK, dia nggak punya duit, hidupnya melarat nelangsa. Karena apa? Ketika diberkatin, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Tapi ketika engkau diberkati, engkau bisa berhikmat dengan baik. Ada bagian yang kamu tabur. Atau bahkan hari ini dalam kondisi kamu diberkati sedikit, kamu bisa nabur. Tuhan tidak akan pernah hutang dengan hidupmu ketika engkau memberkatin orang-orang di sekitar hidupmu. Terutama kau berkatin orang tuamu. Bahagiakan mereka selama masih ada. Berkati, cukupin kebutuhannya. Jangan sia-siakan. Berkati semampumu. Sebesar kamu punya uang, berkati, jangan lalaikan. Engkau akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau akan hidup dalam kelimpahan. Ketika engkau belajar memberkati orang di lingkungan keluargamu sendiri, mungkin orang tuamu, adikmu, kokomu, cicikmu, atau siapapun lah yang hidupnya lebih susah. Dan ketika kita memberkati, jangan pernah mengharap persembahan itu balik. Orang itu balas budi kepada kita. Tidak perlu. Ketika kita belajar memberkati, kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan kembalikan double porsi. Saya sudah menikmati bertahun-tahun ini. Kita akan lihat lagi di Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai punting beliung. Bapak Ibu, kalau engkau menabur angin, kamu akan menuai punting beliung. Engkau nabur uang, kamu akan menuai uang. Kamu nabur baju, kamu akan tuai diberkati ini baju. Suatu hari, saya sudah saksikan berkali-kali ini. Dulu, awal-awal pelayanan ketika saya diundang khotbah, saya selalu beli buku, berapa buku saya bagikan sebelum saya khotbah. Dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan suatu hari saya butuh James Strong Concordancy. Waktu itu belum ada era digital seperti sekarang ini. Waktu itu masih tahun 2002, 2003, sampai belum era digital lah waktu itu. Dan saya butuh buku James Strong Concordancy. Ini ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ini bahasa Aram dan lain sebagainya. Ini bagus sekali untuk belajar Alkitab. Saya cari ke toko buku Haleluya atau toko buku Metanoia, nggak ada, meski pesan dari Amerika. Dan itu datangnya bisa 3 bulan, 4 bulan, harganya bisa 5 juta lebih waktu itu. Saya urungkan niat untuk beli.
karena nunggu lama dan harganya mahal waktu itu. Kita masih baru-baru awal pelayanan waktu itu. Dan apa yang terjadi? Suatu hari ketika saya pelayanan, yang gembala saya hari ini, tiba-tiba dia dapat dari Kenneth Hagin Ministry, dia dapat berkat buku James Strong Konkordansi, diberkatin buku itu 5 biji, salah satunya dibagi ke saya. Saya nggak tahu waktu itu saya lagi sibuk pelayanan dan tiba-tiba nanti bukunya ambil di kantor. Diambil, saya lihat bukunya James Strong Konkordansi. Wah, powerful, saya happy sekali. Saya pakai belajar sampai hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu rajin nabur buku, engkau akan tuai buku. Engkau nabur baju, akan tuai baju. Engkau nabur kebajikan, engkau akan menuai kemurahan. Engkau nabur kemurahan, orang akan bermurah hati terhadapmu. Dan Tuhan akan berkati kamu luar biasa. Kau nabur uang, kau tuai uang. Karena nabur biji jagung, kamu akan menuai jagung yang luar biasa. Kamu nabur benih durian, kamu suatu hari akan menuai durian yang powerful. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sebab mereka menabur angin, ini ada orang menabur angin, maka mereka akan menuai punting beliung. Apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, suatu hari akan berbalik kepada diri kita sendiri. Hari ini tergantung engkau mau menabur benih apa. Kalau engkau ingin menikmatin sepanjang tahun ini, menikmatin berkat Tuhan, tabur benih yang baik mulai hari ini. Tabur hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Engkau akan menikmatin anugerah dan kemurahan. Engkau akan melihat apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Sekarang kita lihat lagi di Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Kalau kau nabur keadilan, kau akan menuai menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Ini bagian kita membuka tanah baru. Ada hal yang harus kita kerjakan. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang menghujanin kamu dengan keadilan. Setiap hukum tabur tua itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalau engkau ingin menuai sesuatu yang ilahi, ada bagian yang harus kita kerjakan. Di 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6, camkanlah ini. Tadi kita bahas perjanjian lama dan sekarang kita beranjak ke perjanjian baru. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tergantung kau menuai seperti apa. Kalau benihmu 1 ton, pasti kau menuai 100 ton lebih mungkin. Bisa. Tapi kalau benihmu hanya sekilo, ya pasti kamu menuainya berapa kintal. Tergantung benihmu. Dan benih yang berkualitas adalah benih yang paling berharga yang kita miliki. Itulah benih yang berkualitas. Dan engkau naburnya harus di tanah yang subur. Kamu nabur di tanah kering ya percuma. Kamu mesti tanya Tuhan, aku harus tabur kemana? Di mana ada urapan Allah, di sana itu adalah tanah yang subur. Engkau bisa memberkati orang tuamu, terutama berkatin dulu orang tuamu. Buat hidup mereka bahagia yang ada. Keluargamu yang kekurangan berkati, tetangga kanan kiri. Kalau engkau ingin memberkati hamba Tuhan, berkati hamba Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau saya ngomong seperti ini, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Saya tidak minta persembahan kepada Bapak Ibu. Saya hidup diberkatin Tuhan. Saya ngajarin prinsip ini supaya hidupmu ngalami kemenangan. Hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kelimpahan. Sehingga hidupmu menikmatin semua janji Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Perhatikan di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ini naburnya dalam daging, perbuatan daging. Bapak Ibu bisa baca di Galatia nanti. Di Efesus, di Roma, perbuatan daging seperti apa, dijelaskan secara detail. Ujungnya apa? Kalau menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, kalau orang itu nabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau engkau ingin hidup dalam kekekalan, tabur hidup dalam roh, jangan hidup dalam daging. Di awal tahun, di akhir tahun saya sudah khotbah banyak hal tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang diperbaharui. Manusia lama itu yang gampang marah, egois, simpan kepahitan, susah ngampunin, mulut kasar, berzina, hidup najis, hidup kotor, pemburit, banci, dan lain sebagainya. Orang kikir, baca kitab Wahyu nggak masuk bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang seperti itu, sekalipun engkau hidup rajin beribadah, tapi kalau tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu busuk dan jahat, ujungnya engkau tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau engkau ingin menikmatin sepanjang tahun ini hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, mulai tabur benih ilahi dalam hidupmu. Engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Engkau hidup dalam roh, dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan kesucian. Hidupmu benar-benar hidup takut akan Tuhan. Maka apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Perkataanmu memberkati banyak orang. Dan apa saja yang keluar dari hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan orang akan diubahkan Tuhan. Amin. Prinsip kerajaan Allah. Barang siapa nabur, dia akan menuai. Nabur uang, engkau akan menuai uang. Nabur perbuatan daging, kamu akan menuai kebinasaan. Engkau nabur dalam roh, hidup dalam roh, kamu akan menuai hidup kekal dari roh itu. Kamu nabur hidup takut akan Tuhan. Kau menikmatin hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membukakan mata hatimu. Dan kau bisa ngambil keputusan yang benar, melangkah yang benar. Dan ujung dari hidupmu menikmatin sepanjang tahun ini anugerah dan kemurahan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Kami materikan firman-Mu dengan darah domba Allah. Semua yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Apapun yang kami pelajarin, apapun yang kami perbuat, apapun yang kita lakukan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, urapin kami, dan sertain kami. Tuntun langkah kami berjalan seperti yang Kau mau dan seperti yang Kau inginkan. Urapi kami semuanya. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkat-Mu berkelimpahan. Dan hamba-Mu berdoa untuk yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribining yanamu.
Angkat suaramu, sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikini miana nanamo se. Ikini bien nanamo so. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali.
Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.